Pemirsa, perilaku bupati yang minim empati akhirnya berujung dengan sanksi. Menteri Dalam Negeri pekan ini resmi memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan yang keluar negeri saat rakyatnya bergelut dengan penanganan pasca bencana. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Inilah potret perjuangan korban bencana di Aceh. Syukur selamat, harus berjalan kaki selama 4 hari di tengah hutan akibat banjir bandang dan longsor melanda wilayahnya. Syukur sempat hilang kontak dengan keluarga saat banjir melanda Aceh Tengah dan menembus jalur hutan untuk mencapai Aceh Tenggara. Syukur bertahan hidup hanya dengan makanan seadanya dan minum air dari sungai atau sumber alami di pegunungan. Untuk sampai ke Kutacani kita mungkin ya pakai etape ya. Pertama dari isi-isi sampai ke Pantai Cuaca itu memang total tidak ada kendaraan apapun ya, dan tidak ada memang rumah penduduk. Dan kita melewati jurang-jurang dan juga longsor-longsor yang menutupi badan jalan dan berlumpur. Kemudian dari Pantai Cuaca sampai ke Gayo Lues ya, itu kita menghadapi daerah-daerah yang memang putus jalan karena memang banjir bandang. Rekaman video ini juga menjadi potret perjuangan personel TNI saat menyalurkan bantuan obat untuk korban bencana banjir bandang serta tanah longsor di Aceh. Medan yang harus dilalui tidak mudah karena akses jalan yang masih tertimbun longsor. Barang bantuan harus digotong untuk mencapai desa yang terisolir. 2 pekan pasca bencana, warga banyak yang mulai jatuh sakit. Kondisi tempat tinggal seadanya serta kekurangan asupan gizi membuat daya tahan tubuh korban bencana menurun. Korban bencana di Aceh kini harus berjuang untuk melawan penyakit pasca banjir bandang. Salah satu penyakit yang umum menyerang adalah demam. Saya ini lagi kurang sehat. Dari kemarin udah berapa hari ya? Udah mulai demam, batuk. Untuk obatnya ada nggak Bu di sini? Misalnya ada yang ngasih obat? Belum ada, kami telah beli di pasar. Yang tadi kami ajak keluar numpang mobil-mobil pickup yang buka-buka itu, numpang itu baru bisa ke pasar kami. Hampir semua korban di lokasi pengungsian ini mulai terserang berbagai penyakit. Demam, gatal-gatal, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sejumlah pengungsi juga mengalami diare. Ini gatal-gatal, ada gejala-gejala batuk, tensi turun. Kisah penderitaan korban banjir Aceh tersebut sangat kontras dengan pengalaman pasca banjir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Pada 27 November, Mirwan membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani banjir dan longsor. 5 hari kemudian, Mirwan ternyata justru pergi ke Arab Saudi bersama keluarganya dengan alasan melakukan ibadah umroh. Perilaku Mirwan akhirnya menuai kritik tajam masyarakat. Saat ratas di lokasi bencana, Presiden Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi. Menurut Presiden, perilaku Mirwan pantas disebut disersi. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat gitu. Sigap menyikapi instruksi Presiden, Kemendagri langsung menyiapkan investigasi. Mirwan dapat dijerat sanksi indisipliner
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu soal kewajiban serta larangan bagi kepala dan wakil kepala daerah, serta sanksi untuk pelanggaran kewajiban maupun sanksi pelanggaran larangan. Kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Itu pintu-pintunya. Belakangan, Mirwan MS meminta maaf melalui akun media sosial kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, serta masyarakat. Mirwan juga berjanji akan terus bekerja keras menangani bencana di wilayahnya. Kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, nasi telah menjadi bubur. Masifnya kritik masyarakat serta tekanan politik membuat Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Mirwan dari posisi Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan. Keputusan SK yang sudah saya tandatangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Nah, yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Irjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya adalah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77, ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dalam sistem pilkada langsung, pemerintah pusat memang tidak dapat memberhentikan tetap kepala daerah. Pemberhentian secara permanen harus dilakukan dengan mencabut mandat kepala daerah melalui proses politik di DPRD. Nah, tetapi jika ditemukan ada pelanggaran, dirasa itu pelanggaran berat, maka bisa direkomendasikan melalui DPRD, apakah nanti itu sifatnya dibentuk oleh hak angket atau pansus dan nanti akan bergulir di DPRD tentunya. Nah, kita melihat hari ini bahwa penyampaian tadi Pak Mendagri
berdasarkan hasil penelusuran atau pemeriksaan dari Irjen Kemendagri, sampai saat ini kan yang dilanggar adalah terkait soal tidak minta izin. Tetapi kemudian nanti kan akan berlanjut. Apakah yang bersangkutan berangkat umroh itu menggunakan fasilitas pribadi atau menggunakan fasilitas negara ataupun menggunakan atau difasilitasi oleh pihak lain. Nah, ini juga kan belum ditelusuri sampai sejauh sana. Dan kemudian dalam hal pemberangkatannya itu yang bersangkutan misalnya bersama keluarga atau tidak, nah itu kan nanti akan muncul ketika pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk sementara waktu kan pemeriksaannya yang berkaitan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan kepergiannya di luar kota atau tidak meminta izin kepada Kemendagri sebagaimana yang diatur oleh pasal 76 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Jadi nanti saya pikir akan berlanjut ya jika ditemukan memang pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat, dan kemudian itu bisa direkomendasikan ke DPRD melalui hak angket dan melalui pansus. Pemirsa, konten kekerasan tengah menjadi sorotan luas. Diduga paparan konten kekerasan ini mempengaruhi perilaku anak-anak sekolah. Dengan mudahnya akses internet, dapatkah kita melindungi anak-anak kita dari paparan konten kekerasan ini? Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.